Hari ini saudara, kita tahu bahwa tema kita bulan ini adalah something remain, saudara. Sesuatu yang tetap, saudara. Kita membangun satu culture dalam kehidupan gereja kita tahun ini. Kita mau mencapai satu kehidupan bagaimana kita membangun budaya kehidupan. Di dalam membangun budaya kehidupan, kita tahu saudara bahwa sebelum terjadi sebuah budaya dalam kehidupan kita itu dibentuk saudara kalau kita udah punya habit atau kebiasaan. Habit dan kebiasaan tidak akan jadi, tidak akan lahir kalau kita tidak memulai melangkah satu demi satu, saudara. Amin. Nah, minggu lalu kita mendengar dari Pastor Robert, saudara, bahwa kita belajar, saudara, bagaimana kita remain, saudara, kepada Tuhan. Nah, hari ini, saudara, saya mengangkat satu judul, yaitu last but not least. Last but not least. Nah, kata-kata Inggris ini sering kita dengar, saudara. Kemarin waktu saya menyiapkan judul ini, saya takut juga, bingung juga, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan, Tuhan. Judul ini rasanya sering kita dengar dalam percakapan ataupun dalam sebuah acara, sering kita dengar, saudara. Kalau kata-kata last but not least ini sering diucapkan oleh seorang MC atau moderator acara, saudara. Biasanya ketika waktu acara, seperti kita waktu conference beberapa waktu yang lalu, ada tamu-tamu yang hadir, saudara, dan pastor memperkenalkan, oh ada tamu dari luar kota, ada pembicara ini, dan pembicara ini. Mulai dikenalkan satu persatu, saudara. Wah, ada pembicara dari Surabaya, ada pembicara dari ini, dari mana misalnya, saudara. Tapi sampailah kepada yang terakhir, saudara. Yang kemarin terakhir kalau nggak salah dia perkenalkan yang dari jauh, saudara. Pastor Andrew Billing. Nah, sebelum memperkenalkan orang yang terakhir ini, saudara, biasanya moderator atau MC sering mengucapkan kata-kata ini, last but not least, yang terakhir tapi yang tidak kalah penting, saudara. Seseorang yang diucapkan terakhir tapi tidak kalah penting. Karena apa, saudara? Karena biasanya dalam kehidupan banyak kali yang terakhir itu, saudara, yang dianggap terakhir itu tidak penting, saudara. Misalnya ini waktu Nabi Samuel yang mengurapin seseorang untuk menjadi raja menggantikan Saul, saudara. Ternyata Daud adalah orang yang dianggap tidak penting, saudara, dan terakhir kali. Dan waktu itu Isai bapaknya tidak ngomong last but not least Daud, tidak diperkenalkan, saudara. Tapi saya percaya bahwa yang terakhir, saudara, itu harus menjadi tetap terpenting dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melakukan ini dalam kehidupan kita, kita akan mengerti bahwa semua aspek dalam kehidupan kita adalah penting. Nah, kalau dalam kehidupan saya sehari-hari, di rumah saya, saudara, sering sekali kata ini terdengar. Sering sekali last but not least ini ketika saya duduk makan sama anak saya di meja makan, kalau kami makan malam, kata-kata ini sering muncul, saudara, di meja makan kami, saudara. Jadi saya ceritanya seperti ini, ketika mereka makan, saudara, dan mereka lama banget sambil kadang nonton, kadang ngobrol dan sebagainya, lagi makan. Begitu menjelang 2-3 sendok terakhir, saudara, mukanya biasanya tampaknya kenyang gitu, saudara. Tampaknya udah kenyang, kayak nggak mau makan. Jadi di sendok terakhir saya pasti ngomong, nah last but not least, suapan terakhir tapi itu mengandung gizi yang penting buat badanmu. Ayo habiskan. Ayo habiskan. Nah, saya mau menyampaikan hari ini, saudara, bahwa kata ini last but not least, saya mau menyampaikan buat kita bahwa sesuatu yang sisa, sesuatu mungkin bagian yang tidak kita lihat, atau bagian yang menjadi terakhir dalam kehidupan kita, kekuatan kita yang paling terakhir, bagaimana kita mau membangun budaya, bahwa kita ini pengen semuanya yang ada dalam kehidupan kita, itu menjadi bagian yang penting atau tetap, amin, saudara. Ayo kita katakan sama-sama walaupun sulit, saudara, last but not least. Oke, kita mau belajar, saudara. Ada dari kisah Alkitab.
Sama. Saya bacakan saudara, dalam 1 Raja-Raja 17. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, kita sering sekali mendengar kisah ini, kisah tentang Elia dan janda Sarfat, saudara. Waktu itu kita tahu bahwa Elia, saudara, datang kepada seorang raja dan dia berkata bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan di negeri ini. Dan itu kejadian, saudara, dalam 3,5 tahun tidak turun hujan. Lalu dalam satu ketika, saudara, Elia didapat firman Tuhan, kamu harus pergi ke Sarfat. Di sana aku sudah perintahkan seseorang akan kasih kamu makan. Nah, saya mencoba mengilustrasikan ini, saudara, dalam imajinasi saya sendiri bagaimana kisah ini, saudara. Saya percaya kalau kita lihat Elia, saudara, kalau misalnya di tempat ini nih Pastor Robert tiba-tiba dapat firman Tuhan dan dia berkata, Donald notabene-nya kayak janda tadi, saudara, ya kan, gak ada ini, tinggal makanan sedikit gitu kan. Donald, kamu buat masak nasi, masak yang enak, Indomie habis ini kasih saya, nanti Tuhan akan berkati kamu. Wah, kalau Donald pikir gitu, wah pastor ini jahat ya, padahal ini makanan saya terakhir nih, saya tidak punya lagi habis ini. Nah, bayangan kita, saudara, kalau terlintas seperti ini, kamu nggak tahu garis besarnya, kamu akan berpikir bahwa Elia jahat, saudara. Karena waktu itu, saudara, semua orang, seluruh negeri itu mengalami kekeringan, tidak turun hujan. Kemarin beberapa waktu lalu, saudara, dikabarkan PDAM mati, ya kan, daerah Kaligedoni. Saya langsung gelagapan, saudara, saya gelagapan, waduh, tidak ada air. Padahal di atas masih ada 4 tabung tetmon saya, saudara. Tapi saya udah kelagapan. Gimana kalau kita ngalamin kayak gini, berapa tahun kering, saudara. Dan dikatakan Sarfat, saudara, itu apa, saudara? Banyak janda, saudara. Sarfat banyak janda. Waktu Elia datang, saudara, saya percaya waktu Elia datang, dalam feeling saya, mungkin banyak janda-janda lagi ngumpulin kayu, saudara. Bukan hanya seorang janda, saudara, tapi lagi banyak yang ngumpulin kayu. Dan waktu itu Elia ngomong, tolong ambilkan aku air. Tidak ada air, saudara. Kita tahu, saya tidak menceritakan kisah kesusahannya lah. Tapi saya percaya bahwa waktu itu mungkin hanya satu orang yang respon, saudara, yaitu janda ini, saudara. Tapi janda-janda yang lain berpikir bahwa udah tahu kering, gak ada air, sungai makin kering, gak ada air, mau kasih air dari mana? Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya percaya yang terjadi adalah waktu itu, saudara, janda ini punya respon yang baik, saudara. Janda ini punya satu respon yang menurut saya luar biasa, saudara. Saya tadi pulang ke rumah sebentar, saudara. Saya ngomong sama mbak saya, kan mbak saya janda juga, saudara, di rumah. Mbak, siapkan, saya bilang. Saya bukan mau jadi Elia. Mbak, siapkan ini tempayan, saya bilang. Ini kayaknya tempayan, saya bilang gitu kan. Dan sedikit tepung atau beras lah di dalamnya gitu. Nah,
Kalau saya mau ngambil ini nih supaya kita bisa membayangkannya, saudara. Kita bisa tahu dan bisa ngerti, saudara. Waktu itu kisahnya kalau digambar ini, saudara. Janda itu mungkin punya berasnya hanya segini, saudara. Beras tepung maksud saya, saudara. Dia punya hanya tepung itu segenggam, saudara. Hanya punya segenggam gini, saudara. Kalau dia lihat anak dia yang lagi lapar, saudara. Kalau seorang ibu lihat anak lagi lapar, gimana sih perasaannya? Pasti buat untuk anak, benar saudara. Dia datang tiba-tiba orang yang tidak dikenal minta makanan sama dia. Minta minum sama dia. Tapi saudara kita mau belajar satu hal bahwa dia memiliki respon yang luar biasa saudara. Janda ini memiliki respon yang luar biasa. Karena apa saudara? Di dalam hatinya saudara, ada bibit kebenaran yaitu apa? Kebaikan. Kalau di dalam hati orang ada bibit kebaikan saudara, responnya beda. Kalau orang egois saudara, dia tidak akan kasih saudara. Kita akan sering temukan ketika orang saudara punya banyak ataupun punya sedikit di dalam hidupnya. Kalau dia tidak ada kebaikan dalam kehidupannya saudara, dia tidak akan bagi, dia tidak akan kasih saudara. Nah, ini kisahnya. Saya mau pengen kita merenungkan lebih jauh lagi saudara. Saya berkata bahwa janda ini punya hati yang baik saudara. Bukankah di tempat ini kita, ibu-ibu di tempat ini baik saudara? Setiap siang mereka masak buat kita, setuju? Entah apapun posisi mereka, apapun pekerjaan mereka, tapi mereka orang baik, setuju saudara? Rata-rata ibu pasti punya hati yang baik saudara. Nah, ketika janda ini saudara masak saudara, dan dia tidak tahu walaupun ini nabi besar saudara. Walaupun yang ngomong ini nabi besar. Dia ngomong saudara, kamu masak dulu buat aku, nanti Tuhan sudah ngomong, dia akan penuhi nih. Akan penuhi ini dengan gandum dan tidak akan habis-habis. Dalam masa kelaparan, masa susah saudara, apalagi sekarang pekerjaan susah, jualan omsetnya susah dan sebagainya saudara. Di ngomong gak akan habis-habis. Zaman sekarang tadi pastor ngomong saudara, banyak PHK dan sebagainya, PHK massal. Nah, kayak mana Tuhan mau berkati kita? Bagaimana sih Tuhan bisa memberkati kita? Rasanya mustahil saudara. Saya ambil contoh ini saudara, bagaimana sesuatu yang harus kita masak habis saudara, nanti bisa timbul sendiri saudara. Dan itu bayangan yang sangat mustahil sekali. Tapi apa yang ada di dalam hatinya saudara, dia pokoknya berbuat baik aja. Karena dia tahu habis makan pasti mati. Dia tidak ngomong dan dia tidak jawab. Ya aku percaya, dia tidak jawab kayak gitu saudara. Janda ini nggak ngomong, ya aku percaya Tuhan. Enggak. Kalau kita kan, Tuhan akan buat mujizat, yes amin. Dia bilang enggak, habis aku kasih kamu makan, aku mati saudara. Ya kan? Saya teringat waktu itu, ini kisah nyata saudara, saya dengar dari Pastor Robert dari Ceol kalau nggak salah. Dulu ada seorang anak di gereja ini saudara, sekarang dia di luar kota, udah sukses, diberkati. Mungkin teman-teman ingat Yanto Alie, ya Pastor ingat. Dulu waktu dia bertobat saudara, anak ini saya lihat wah nakal dan sebagainya gitu, celananya jubrai dan sebagainya. Pastor dapetin dia tiba-tiba 18 bulan dia nggak bayaran saudara, nggak bayar sekolah dan bisa naik kelas, ya kan mungkin kita pernah dengar ceritanya saudara. Nah, waktu itu saya ingat banget saudara, Pastor Robert baik hati sekali, kumpulin kita semua supaya dia bisa lanjut sekolah, kalau enggak dia dikeluarin. Saya datengin mama saya, mah ini ada orang nih, orang ini nakal lah, baru bertobat 18 bulan gak bayar. Kita semua sama-sama kumpuli, ada yang 1 bulan, ada yang 10.000, ada yang sekian. Kalau gak salah saya ingat 1 bulan itu 180.000 saudara. Dan kita harus kumpuli 18 bulan. Waktu itu saya lihat Pastor Robert luar biasa saudara. Dia gerakkan kita semua sama-sama anak muda. Dan ketika anak ini bertobat dan lihat saudara Tuhan itu baik di dalam kehidupannya saudara. Sampai satu ketika saudara, waktu itu ngalami mungkin masa kekeringan saudara, ya kan? Saya ingat waktu itu dia hanya punya 20.000 saudara. Dia punya 20.000 dan dia bilang aku mau makanlah di mana di bawah gereja waktu itu kita rehan atau apa gitu ya, 10.000 lah nasi telur misalnya dia makan. Dia bilang 10.000 ini untuk malam.
Tapi waktu itu datang, saudara, kalau kita ingat itu ada Kak Dwi datang, ya belum makan juga atau Ade, saya lupa ya. Tiba-tiba waktu itu dia ngomong, dia keluar statement, saudara apa? Ya pokoknya kita makanlah, habis ini kita ya mati apa nggak tahu lah, pokoknya nggak bisa makan habis ini. Nah saya membayangkan gitu, wah habis kasih orang udah mati, nggak tahu mau ngapain, saudara. Dia nggak kepikir, dia tidak membayangkan, saudara, bahwa tempayannya akan penuh lagi dan sebagainya, saudara. Nah, problemnya itu bukan percaya, saudara. Problemnya itu bukan kita ini problemnya bukan kita ini ragu akan firman Tuhan. Banyak orang Kristen percaya firman Tuhan, saudara. Problemnya kita ini bisa tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan, saudara. Masalahnya kita ini mau nggak seperti orang ini. Tapi kalau dalam hati kita ada kebaikan, saudara, dan kita melakukannya, kita tidak mikir, terjadilah mujizat, saudara. Saya percaya berkatnya itu bukan cuma segini sebenarnya, saudara. Saudara percaya? Saya mau buktikan ini sama saudara. Berkatnya itu bukan hanya setempayan ini kalau penuh Tuhan buat. Kalau kamu jadi orang baik, kita jadi orang baik, berkatnya bukan segini, saudara. Saya mau ceritakan buat Anda supaya kita berpikirannya ini, pikirannya lebih luas. Ketika dia kasih, dia masak, saudara, ya kan, dia kasih makan tuh, gambar mukanya sedih banget, dia kasih makan Nabi Elia, habis itu dia makan, masih tetap nangis, saudara. Ketika dia pulang tiba-tiba penuh, saudara. Mungkin dia pikir berkatnya hanya seperti itu, saudara, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan, tempayanmu, tepungnya nggak akan habis-habis, dan minyak dalam buli itu nggak akan habis-habis. Artinya apa, saudara? Kalau dia janda ini adalah orang yang sangat baik, saudara, artinya seperti ini. Dia mau punya tepung satu gedung ini pun bisa, percaya saudara? Dia ambil, dia masukin plastik, dia bawa ke tetangganya supaya tetangganya nggak kelaparan. Dia ambil lagi, saudara, dia masak buat Nabi Elia setiap hari. Dia ambil lagi, saudara, buat orang. Dia ambil, nggak habis-habis sampai hari hujan pertama turun, saudara. Artinya apa, saudara? Dia mau menghasilkan berapapun dari situ, saudara. Tepung itu udah habis-habis. Dalam kehidupan kita, kalau kita punya sifat baik, kalau kita mau jadi orang baik, saudara. Kejadian ini, saudara, saya percaya bahwa ini menjadikan satu ilustrasi di dalam kehidupan kita, saudara, bahwa kita ini hidup, saudara, harus terus mempunyai sesuatu yang tetap dalam kehidupan kita, saudara. Last but not least, tepung terakhir dalam kehidupanku, ini sisa terakhir nih. Aku tidak punya lagi nih, aku tidak punya kekuatan lagi nih. Wah, omsetku berkurang, lama-lama usahaku hancur dan sebagainya. Aku tidak punya apa-apa lagi, Tuhan, selain ini, Tuhan. Atau Tuhan, hanya ini kekuatanku, Tuhan. Aku sakit fisikku, lama-lama kok lemah gitu, aku tidak punya kekuatan lagi. Tapi saya percaya, saudara, ketika nanti suatu waktu firman Tuhan datang dalam kehidupan kita dan kita berkata bahwa Tuhan, aku mau, Tuhan, hidupku menjadi ikutin apa yang Tuhan mau. Saya percaya apa yang dialami janda Sarfat ini akan kita alami. Amin, saudara. Amin. Nah, kisah yang kedua, saudara. Dua kisah ini ingetin terus, saudara. Saya akan bawa terus nanti. Yang kedua, kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara, waktu itu kondisinya adalah gelap malam. Dan dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 13, Yesus tahu apa yang akan dia perbuat. Lalu dia ngetes murid-muridnya. Dan dia ngomong tuh dengan murid-muridnya, hari sudah gelap, kalau mereka cari restoran semuanya jauh, aku mau kasih mereka makan, gimana nih caranya? Murid-muridnya ngomong, wah di sini nggak ada restoran Tuhan, udah tutup semua, nggak ada yang 24 jam gitu kan. Tapi saya percaya bahwa Yesus itu tahu, saudara, Yesus hanya ngetes aja, saudara. Kalau kita tahu bahwa Yesus ngetes, saudara, sesuatu, kadang-kadang kita ini tidak ngerti. Kadang-kadang kita ini terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah, lalu Yesus ngomong, semua orang yang di sini atau kita punya apa gitu. Murid-murid ngomong 200 dinar. Saya nggak tahu relevansinya 200 dinar adalah berapa rupiah waktu itu, saudara, atau sekarang nilainya berapa. Saya nggak tahu 200 dinar ini seberapa banyak kalau dibeli roti. Tapi dalam bayangan saya, saudara, 200 dinar kalau dibelikan ya pasti tidak cukup. Karena untuk 5.000 orang, ketika 5.000 orang punya anak, punya istri, at least 10.000 sampai 15.000 orang yang berkumpul. Gimana caranya, Tuhan? Saya kalau berpikir kita restoran mau omset sekian, gudangnya harus gede, gudangnya harus gini. Ini tidak ada apa-apa gitu dengan 200 dinar. Lalu Yesus ngomong, di sini ada roti atau apa enggak? Saya percaya yang datang di situ pasti punya roti, amin, saudara.
Kalau kamu jalan jauh, jalan kemana, saudara, kamu pasti persiapan. Kamu mau ke Jakarta lewat tol, pasti kamu sudah persiapan. Wah, kalau saya tiba-tiba mogok di tengah jalan, saya harus sudah persiapan. Minimal air minum, minimal roti, minimal apa gitu. Nah, saya mau kasih ilustrasi sedikit, saudara, dari gambar ini, saudara. Ya agak kekinian lah, saudara. Tadi saya baru beli juga, anak saya tanya gitu. Dad, kamu beli apain, Dad? 5 roti. Sama 2 ikan, bukan 2 Milo saya bilang. Ya agak kekinian lah. Karena ini saudara, kita tahu bahwa anak kecil itu dia punya sesuatu yang harus kita belajari, saudara. Sama kayak janda tadi. Nah, jadi ceritanya anak kecil, saudara, di dalam Alkitab, di dalam Yohanes ini dikatakan, saudara, anak kecil menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kecil, saudara. 2 ikan kecil. Kita mau belajar seperti ini. Mungkin anak kecil ini pergi ke KKR ini sendiri, saudara. Dan dia dikasih bapaknya, ilustrasinya, bayangan saya gini. Dia dikasih bapaknya atau mamanya, ya kan. Nah, ini roti 10, ikan 10, ya kan. Jadi untuk kamu pergi ikut KKR Tuhan Yesus. Di bukit, dimanapun kamu pergi, kamu bawa ini, kamu makan, nanti jangan sampai kelaparan. Tapi kalau in case di tengah jalan, kamu ketemu orang atau teman-teman yang lapar gitu ya, kamu bagi. Kan kalau kita punya anak kecil di tempat ini, kalau kamu punya anak, biasanya seorang anak itu kan kadang-kadang dia nggak mau bagi, betul? Kita selalu ngomong tuh, apalagi kayak Johan, sharing ya, sharing ya. Sharing ya, di sharing. Saya dulu juga Excel, sharing ya, Giselle sharing ya. Karena orang tua biasanya ngajarin anaknya sharing, saudara. Ngajarin anaknya sharing. Nah, saya percaya kisah 5 roti 2 ikan itu, saudara, bermula mungkin dari 10 roti dan 10 ikan, saudara. Bermula dari 10 roti dan 10 ikan. Dan mereka sudah makan siangnya. Mungkin malamnya baru mau makan, saudara. Tiba-tiba Yesus ngomong, di sini ada enggak yang punya roti? Kita mau makan, ya kan? Di sini ada enggak yang punya ikan? Kita mau makan. Saya percaya, saudara, respon pertama yang orang pikir apa, saudara? Waduh, simpen dulu nih, jangan kecium ikan kita gitu kan. Saya enggak mau bawa ikan, takut kecium, saudara. Wah, ikan kita simpan dulu nih, jangan ketahuan, ya kan. Nah, lalu tiba-tiba datang, saudara. Saya enggak tahu kisahnya, mungkin anak ini mau makan, tiba-tiba Thomas atau Yohanes ambil, saudara. Saya enggak tahu, ya kan. Apakah mereka tiba-tiba serobot, Yesus adanya, saya enggak tahu juga. Tapi dalam bayangan saya, saudara, anak ini kalau diambil, pasti dia nangis, betul. Tapi karena dia adalah anak yang baik, saudara. Lalu dia datang itu di gambarnya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Kali ini saya wakilin sama pastor, saudara ya. Wah, ini pastor. Ini 5 roti 2 ikan untuk makan semua orang ini, pastor. Pastor ambil, pastor ya. Nah, kira-kira, saudara, 5 roti 2 ikan ini cukup enggak untuk semua? Anak kecil ini tahu enggak bakal cukup untuk semua, saudara? Enggak bakal cukup, saudara. Atau saya titip pastor biar bisa ini, pastor, multiplikasi. Tapi 5 roti 2 ikan ini beneran ini tidak cukup, saudara. Dia tahu dia untuk makan sendiri aja tidak cukup karena dikatakan apa? Ikan itu ikan kecil, saudara. 2 milonya itu 2 milo kecil untuk makanan anak itu sendiri, saudara. Kalaupun dia bagi tidak bisa semua. Karena apa? Dia experience-nya dia tahu nggak bisa untuk makan semua. Saya ini kalau digambar kan kita, wah bayangannya kurang agak susah. Nah ini kita lihat sendirilah 5 roti dan 2 milo, saudara. Bisa enggak? Jangan untuk 5.000 orang seruangan inilah. Enggak bisa, saudara. Jadi saya ngomong sama anak saya, nah habis ini kita bagi semua teman-temanmu ya. Enggak cukup, Daddy. Dia tahu enggak cukup, saudara. Enggak bisa. Aku sama Excel aja 2 ini udah habis. Enggak bisa sharing ke siapa-siapa. Tapi hati anak ini baik, saudara. Kita mau belajar kok anak ini baik. Di dalam terjemahan bahasa Inggris saya baca, saudara. There is a lad. Di situ ada seorang anak kecil, saudara. Lad, bukan boy, saudara. L-A-D, lad. Dalam beberapa terjemahan itu dituliskan seperti ini, lad. Anak kecil, anak laki-laki kecil, titik koma, kacung. Perhatikan ini, saudara. Anak kecil, laki-laki, titik koma, kacung. Kacung siapa, saudara? Orang yang kerja hina, saudara. Nah saya enggak tahu, begitu saya dengar kata kacung ini saya pikir, wah ini anak yang mungkin kerja minta-minta, yang dia kalau hujan dia ngelapin mobil orang gitu kan, atau dia pakai kemoceng gitu lap atau apa, pokoknya dia kacung atau kuli lah, saudara.
Satu pekerjaan yang mungkin tidak dianggap saudara waktu itu. Tapi di situ saya percaya banyak orang di sana punya duit. Mungkin atau orang nggak punya duit pun pasti dia punya makanan saudara. Saya percaya saudara. Pasti dia punya cadangan sesuatu. Nah, kita belajar dalam beberapa YouTuber saya lihat tuh di sosial eksperimen saudara, sosial eksperimen. Ada beberapa orang yang sering pakai sosial eksperimen. Ketika dia membuat satu video saudara tentang kebiasaan atau habit orang-orang. Apakah orang ini baik atau enggak, apakah orang ini murah hati atau enggak saudara. Jadi mereka sering menyamar saudara, sering menyamar. Dan mereka datang ke orang-orang. Pak, saya belum makan. Mereka pakai pakaian pengemis. Pak, belum makan pak, 2 hari pak. Pak, gak ada duit pak. Bu, tolong bu, belum makan bu, lapar bu. Nah, di dalam sosial eksperimen ini saudara, kalau kita tonton dari awal sampai habis saudara, yang dia datangi random. Ada orang yang punya mobil, ada orang yang pakai kemeja, ada orang yang pakai jas, ada orang yang pakai beca, sepeda atau apapun, atau yang gerobak saudara. Nah, sering didapetin apa saudara? Orang yang lebih baik hatinya, banyakan siapa saudara? Orang yang susah saudara. Karena apa? Dia pernah ngerasain kurang. Dia pernah ngerasain nih, oh kalau nggak makan gimana sih perutnya ya kan sakit. Kalau aku nggak makan gimana nih perasaan, oh nggak punya tempat tinggal. Rata-rata saudara lebih banyak, ada juga sih orang kaya-kaya yang baik, ada juga. Saya nggak ngomong semua orang kaya tuh jelek atau pelit, enggak. Tapi kebanyakan saudara, ketika datang kepada Gojek, datang kepada Mamang Beca atau Mamang Buah saudara, mereka akan lebih respon lebih cepat saudara. Menanggap lebih cepat. Begitu pula anak kecil ini yang tadinya katanya apa? Kacung saudara. Wah nggak ada makanan. Nah, pokoknya dia bawa ke Yesus. Dia nggak tahu saudara 5 roti ini untuk berapa ribu orang dia nggak tahu saudara. Nah ketika ini terjadi saudara. Ketika hal ini terjadi. Saya percaya bahwa anak kecil ini baik saudara. Dan kita tahu ceritanya tiba-tiba mujizat 5 roti 2 ikan. Lalu sisanya berapa? 12 bakul. Ketika dapat 12 bakul ya kan dikumpulin, ya ini untuk kamu bawa pulang. Ya kan? Wah, dia bawa pulang saudara. Saya percaya orangnya baik saudara. Dia pasti pikir 12 bakul saya udah habis makan sendirian. Di tengah jalan apa yang dia lakukan? Karena hatinya baik saudara. Dia akan tetap share. Dia akan tetap. Mungkin tadi 5 roti 2 ikan ini terakhir jatah makan dia saudara. Enggak ada lagi. Tapi dia kasih. Dia kasih semuanya buat Tuhan. Kita enggak usah ngomong bahwa oh ini orang kaya ngasih atau enggak, orang ini kasih atau enggak dan sebagainya saudara. Tapi kalau dalam kehidupan kita Tuhan izinkan bahwa itu yang terakhir dalam kehidupan kita. Saya enggak ngomong semerta-merta itu duit ya. Atau uang untuk diberkati untuk kita kasih Tuhan. Bukan. Kalau dalam kehidupan kita diizinkan saudara. Mungkin kesehatan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin rumah tangga kita, mungkin waktu kita yang sudah menipis karena kita sudah semakin tua dan sebagainya. Atau mungkin bahkan keuangan kita kalau Tuhan izinkan saudara. Kalau saudara kita dalam kondisi yang kayak gini, delas, saya punya delas nih. Apakah kamu akan membuat itu menjadi sesuatu yang penting saudara di dalam kehidupanmu? Nah kita mau belajar apa yang harus dilakukan. Saya agak gugup saudara, banyak lupa nih. Nah kita mau belajar apa yang harus kita lakukan saudara. Yang pertama saudara, 2 ilustrasi itu jangan lupa ya tadi ya. Nah, kita mau belajar nih fear of God. Kita mau belajar yang pertama adalah fear of God saudara. Takut akan Tuhan itu harus tetap ada dalam kehidupan kita saudara. Apapun yang kamu punya terakhir dalam kehidupanmu saudara. Fear of God akan membimbing kita untuk mendengarkan Dia dalam situasi apapun saudara. Kalau janda tadi saudara, tidak punya takut akan Tuhan saudara, tidak punya kasih, nggak punya kebaikan dalam kehidupannya, saya percaya dia tidak akan respon memberikan roti kepada Elia. Fear of God versusnya apa? FOMO. Hari-hari akhir ini kita sering mendengarkan tentang FOMO. Apa sih FOMO gitu ya? Ada FOMO, ada JOMO, ada YOLO, ada FOBO ya kan, kalau anak-anak zaman sekarang Gen Z selalu ngomongnya gitu saudara. Nah kita mau membangun kehidupan yang takut akan Tuhan, bukan FOMO saudara. FOMO yaitu apa? FOMO adalah takut ketinggalan suatu tren.
atau suatu kejadian sehingga membuat rasa cemas dan frustasi yang membuat kita sering salah langkah dan salah keputusan, lebih dikenal dengan ikut-ikutan tanpa memahami apa yang terjadi, saudara. Hari-hari ini orang banyak sekali, saudara, tiba-tiba FOMO emas. Wah, pada beli emas gitu kan. Oh, FOMO apa lagi, saudara? Oh, beli barang ini FOMO gitu, ikut-ikut, saudara. Wah, TikTok FOMO, semuanya ikut pakai TikTok. Wah, jadi YouTuber FOMO. Wah, jadi gamer FOMO, saudara. Ikut takut ketinggalan tren, saudara. Bahkan orang Kristen, saudara, kita nih kadang-kadang gak sadar nih. Kita nih sering FOMO di dalam gereja. Kalau kejadian tadi, saudara, tiba-tiba, saudara, ya kan, janda itu kasih makan roti. Janda kasih makan roti kepada Elia, saudara. Elia makan, tiba-tiba ininya penuh nih. Wah, mereka lihat, wah penuh gak habis-habis. FOMO, saudara. Tiba-tiba Elia didatangi 15 janda, saudara. Kasih roti, ya kan. Orang FOMO mulai ikut-ikutan, supaya apa? Supaya dia ngalami berkat Tuhan. Anak kecil tadi bawa 5 roti 2 ikan, saudara. Mungkin, saudara, ketika Yesus sudah selesai berdoa memberkati, tiba-tiba jadi banyak orang FOMO, saudara. Mereka yang duduk-duduk mulai keluarin rotinya, supaya rotinya mungkin bertambah, biar bertambah dan sebagainya. Kita orang Kristen kadang-kadang sering langkah keputusannya itu apa? Kita menjadi FOMO, saudara. Wah, ini terakhir punya saya nih. Ini uang saya terakhir, saya mau apakan? Wah, lagi bisnis ini nih, investasi di ini nih. Wah, invest emas nih. FOMO, saudara, ikut. Tanpa kita ngerti, tanpa kita peduli, tanpa kita dengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya yang jelasnya jadinya nggak penting, saudara. Delas yang kita punya itu jadinya tidak maksimal, padahal itulah yang kita punya, tenaga kita, kekuatan kita. Kita tidak pakai dengan baik. Jadi kita harus ngerti bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan FOMO, saudara. Wah, ada orang diberkati gara-gara melayani kayak gini, FOMO, saudara, ikut, saudara. Wah, ada tiba-tiba orang kesaksian. Saya ini nggak punya uang waktu itu, tapi tiba-tiba Tuhan gerakin saya untuk nolong orang ini, saya kasih. Tiba-tiba pulang saya dapat kerjaan dan sebagainya. Mulai orang FOMO, saudara, yang nggak punya kerjaan, yang punya duitnya dikit, tapi dia nggak ngerti, dia FOMO, dilihat orang diberkati. Benar sih kita harus berbuat baik, saudara. Tapi dasarnya bukan karena kita ini ngikut-ngikutan tren, orang diberkati kita mau semua, saudara. Musuhnya FOMO adalah apa, saudara? JOMO, saudara. Joy of missing out. Sukacita ketika kita ketinggalan sesuatu. Bukan kita takut karena kita ketinggalan sesuatu. Kita takut itu kalau kita ditinggal Tuhan, saudara. Fear of God. Di dalam Mazmur kalau kita baca sepanjang Mazmur, saudara, kalau Anda searching, saudara. Orang yang takut akan Tuhan akan diberi panjang umur, hidupnya diberkati dan sebagainya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan dan sebagainya. Banyak sekali. Kalau kita takut akan Tuhan, saudara, hidupmu beda, saudara. Kita nggak perlu jadi orang FOMO. Yang kita harus FOMO apa? Kalau kita ditinggal Tuhan, kita harus takut. Amin, saudara. Yang mau katakan amin, saudara. Kita FOMO kalau Tuhan nggak ada sama kita. Jangan kita terbalik, saudara. Tuhan kita tinggalin, kita ikut tren. Oh, lagi tren ini nih. Ya kan? Oh, lagi tren tentang Kristen gini. Sudah kita ikuti, jangan FOMO, saudara. Alami sendiri takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 18, Dalam Mazmur 118 ayat 6 dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Jika Tuhan ada bersamamu, saudara, kamu tidak usah takut, saudara. Orang FOMO karena dia mau berada bersama-sama orang lain, saudara. Dia takut ketinggalan. Wah, kita harus doa nih kita gini. Lebih banyak main nih, kumpul sama teman-teman nongkrong. Atau pergaulan dengan komunitas ini supaya dapat kangtau lebih banyak. Jangan FOMO, saudara. Ingat, ketika Anda dengar ini, saudara, Anda mesti tahu, kalau Tuhan di pihak kita, saudara, kalau kamu takut Tuhan dan Tuhan di pihakmu, saudara, gak usah takut, saudara. Kalau mau ketinggalan apapun, mau ketinggalan orang invest, lewat momennya nih, saham, emas udah naik, ya kita gak ada duit, gak beli pun ya gak apa-apa, saudara.
Bukan berarti kita harus ngutang dan harus beli, wah jadinya takut ketinggalan nih. Wah, karena sekarang orang pada ngomong nih, kamu punya berapa batang, punya berapa batang, punya berapa gitu. Kalau saya nggak beli saudara, saya nggak mau jadi orang yang FOMO, saya nggak beli. Saya bukan nggak mau beli ya, karena nggak cukup untuk beli saudara, batang-batang gitu ya. Nah, yang penting satu dalam hidup kita, kalau Tuhan di pihak kita, semuanya aman saudara. Bahkan kalau orang manusia mau jahat kepada kamu pun tidak bisa saudara. Wah aku takut ditinggalin, aku takut tidak punya kang tahu. Kalau kamu takut Tuhan saudara, kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa nutup. Amin saudara. Ayo hari-hari ini, saya ini jujur saudara, saya berdiri di sini ya. Saya lupa semua khotbah saya, apa yang di PowerPoint itu yang ada di HP saya. Enggak ada catatan rinci. Saya lupa, tapi saya berdoa biar Tuhan buka buat setiap kita saudara. Bahwa kita ini saudara, mesti benar-benar jadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan ada dalam hidup kita, saudara, kamu akan jadi orang baik. Saya berpikir saudara beberapa waktu lalu, iya ya kalau kita berbuat baik, terus berbuat baik, tapi orang kadang kecewain kita, orang kadang lukai kita. Benar sih kita memberkati orang, bantu orang, kita harus milih, saya tahu saudara. Kita harus kasih yang tepat, saya tahu saudara. Tapi tadi pagi saya merenungkan apa yang pastor ngomong dan yang semalam saya renungkan saudara. Bahwa ketika ada orang yang datang saudara, ngomong sesuatu misalnya dia belum makan. Atau ada orang ketuk jendela kaca mobil kita dan Pak belum makan Pak saya hari ini. Waduh nih duit terakhir nih di konsol box. Gak ada lagi nih ATM lagi kosong gimana ya. Kalau kita takut akan Tuhan saudara. Kita tidak akan berpikir bahwa orang ini bohongi kita. Udah, karena kebaikan kita itu saudara akan mengalahkan saudara FOMO-FOMO itu saudara. Wah di luar banyak pengemis yang menipu dan sebagainya. Jadi kita mau berbuat baik aja saudara. Saya percaya kalau takut akan Tuhan ada di sini saudara. Kamu akan lebih banyak berbuat baik saudara. Nanti kita akan belajar kenapa kita perlu berbuat baik. Next. Oke. Sorry. Apa yang harus dilakukan? Saya mengambil sebuah kata-kata buat kita semua. Our response is our weapon. Ya, betul ya. Our response is our weapon. Respon kita adalah senjata kita, saudara, ternyata. Respon kita akan firman Tuhan menunjukkan iman kekuatan kita, saudara. Jadi ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan atau ada firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, responmu menunjukkan kekuatan imanmu, saudara. Kalau kamu bilang, Tuhan bilang seperti ini, aku akan memberkati kamu. Lalu responmu, iya, apa benar? Itu kamu sedang membuang senjata kamu sendiri, saudara. Tapi ketika Tuhan bilang, aku akan memberkati kamu. Yes, amin Tuhan. Aku mau kerja lebih lagi. Aku mau jadi orang jujur. Aku mau jadi orang baik. Yes Tuhan, aku mau lakukan Tuhan apa yang Tuhan firmankan. Beda saudara. Nah kalau saya berkata Tuhan mau memberkati saudara, responnya apa saudara? Wah sedikit sekali saudara. Coba sekali lagi. Responmu, respon kita akan firman Tuhan menunjukkan kekuatan kita. Amin saudara. Amin. Kalau saya katakan Tuhan mau memberkati kamu, apa katamu? Bisa lebih keras lagi, amin saudara. Kenapa saudara? Kalau seseorang ngomong tentang firman Tuhan sesuatu yang baik, kamu harus respon bagus saudara. Respon kita saudara, ketika kamu jawab, yes Tuhan, amin Tuhan. Itu bukan kita sombong-sombongan, itu menunjukkan bahwa kita ini memberikan satu gambaran saudara. Bahwa kita ini mau respon bagus nih. Saya mau kasih kita ilustrasi seperti ini. Ketika kamu ngomong sesuatu, Tuhan ngomong sesuatu, kamu anggap itu senjata kamu, saudara. Itu pegangan kita, saudara. Jadikan itu senjata. Tuhan ngomong mau berkati kamu seperti ini, amin, saudara. Atau Tuhan ngomong, nah jangan lakukan ini, kamu amin. Itu senjata buat kita jaga-jaga, saudara. Firman Tuhan bukan hanya untuk berkat sih, tapi dia akan melarang kamu, nak jangan lakukan ini. Kita kamu, amin, yes, aku nggak mau lakukan. Kamu punya senjata untuk lindungi diri kamu. Terakhirlah
Atau kalau di dalam dunia kripto, koin terakhir mereka lah, harta terakhir mereka. Mereka selalu ngomong seperti ini, saya sering dengar. Jadi cacing, jadi naga lah. Ngerti maksudnya saudara? Saya punya ini paling terakhir nih. Ini mereka lagi gambling nih, ya kan? Wah saya cuma punya 10 juta terakhir, wah saya punya hanya 100 juta terakhir untuk diinvest. Jadi cacing habis lah, jadi 1 rupiah ya udah gitu. Tapi kalau tiba-tiba berlipat-lipat jadi miliaran, jadilah dia bilang. Ini gambling saudara. Gambling. Kita di dalam Tuhan kita jangan gambling saudara. Tapi apa? Karena kita punya pengharapan akan kebenaran yaitu firman Tuhan. Responnya kita bukan gambling saudara. Tadi janda tadi kurang lebih kayak gitu bisa ngomong. Wah udahlah habis mati ya matilah. Gambling dia saudara. Jadi naga saudara. Jadi banyak. Tapi yang dia lakukan apa saudara? Dia tidak banyak ngomong. Dia ambil, ya udah dia kasih. Yang penting dia kasih tahu. Abis makan ini mati nih, nggak ada lagi nih. Memang nggak ada. Tapi dia tetap masain saudara dengan tulus hati dia kasih. Lalu dia ngalami berkat yang berkelimpahan. Nah, di dalam saya merumuskan saudara di dalam hidup saya bahwa sisa kekuatan atau sisa apapun ditambah buah roh itu adalah mujizat saudara. Kok saya bisa ngomong kayak gitu saudara? Kalau dalam kehidupan kita saudara, orang ngalami mujizat tuh kayak gini. Karena dia, waduh, aku nih kena penyakit tumor nih, atau penyakit kanker ganas nih, tidak bisa sembuh. Kan itu berarti sisa dalam kehidupannya, betul saudara? Ini ilustrasi, itu kan sisa, ya kan? Wah, saya tumor kepala nih, gini. Wah, saya tinggal tunggu waktu kata dokter. Kan sisa saudara. Tapi kalau dia hidup dengan buah roh saudara, dia hidup tetap kasih, sukacita, damai sejahtera, gini dan sebagainya sampai penguasaan diri 9 buah roh. Saudara. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, percayalah saudara, one day Tuhan akan lakukan mujizat dalam kehidupan kita saudara. Saya nggak ngomong artinya, wah kalau kamu punya buah-buah roh, dengan sisa kekuatan kamu akan alami mujizat sembuh. Saya nggak ngomong gitu saudara. Tapi saya beriman supaya siapapun yang ngalami kayak gitu bisa sembuh saudara. Tapi saya mau katakan sesuatu bahwa mujizat tidak harus selalu supranatural. Mujizat tidak selalu hal-hal yang besar, saudara. Kenapa saya ngomong ini? Bukan saya mulai ngendorin iman kita, bukan. Tapi kita harus ngerti bahwa kadang-kadang, saudara, ketika Tuhan memvonis hidup seseorang misalnya, kamu hanya 3 bulan. Tiba-tiba kalau dia jadi 4 bulan itu mujizat bukan, saudara? Atau 3 bulan 1 hari mujizat bukan? Tetap mujizat, saudara. Kadang kita mengharapkan sesuatu yang besar saudara. Tuhan aku kasih ini ya, aku kasih 5 roti 2 milo ini ya. Aku harap itu jadi besar. Kita harap kita melakukan sesuatu jadi yang besar saudara. Tapi kita tidak tahu ternyata sisa dalam hidup kita nih harusnya menjadi sesuatu senjata yang paling hebat dalam kehidupan kita saudara. Janda tadi saudara semua orang jadinya FOMO ikutin. Wah kasih Elia makan supaya apa? Aku diberkati dan sebagainya. Kita harus berpikir bahwa kalau saya sakit sesuatu, tapi saya bisa datang ibadah, saya bisa duduk dengar firman Tuhan, saya bisa ngobrol sama orang, saya bisa melayani Tuhan, itu pun mujizat saudara. Kalau dalam kehidupan kita sadari saudara, wah saya ini tidak punya apa-apa ya. Saya ini tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan pakai saya untuk asyir, itu mujizat saudara. Kita ini terlalu... Orang banyak berpikir bahwa mujizat harus hal-hal yang besar terus. Wah, rekening harus penuh terus. Enggak, saudara. Mujizat ketika kamu enggak pernah makan batu itu mujizat termasuk, saudara. Betul? Kalau kita mungkin merasa kekurangan, aku ini sisa hidup terakhir nih, enggak punya duit lagi. Tapi Tuhan enggak pernah izinkan kita makan batu. Amin, saudara. Kita mau belajar di dalam penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 saudara. Kita bisa buka sama-sama. Matius 25. Oke, saya bacakan. Penghakiman terakhir, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tata kemuliaan. Lalu kumpul semua bangsa di hadapannya, ia memisahkan seorang daripada yang seorang lain seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Lalu dia
memisahkan saudara, domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dan raja itu berkata kepada yang di sebelah kanan, nih saya ngomong kepada yang di sebelah kanan nih, domba-domba yang terkumpul nih ya kan. Hai umatku, masuklah dalam kerajaanku. Karena engkau layak mendapatkannya, dia bilang. Seperti itulah kurang lebih saudara ya. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika kita menjadi orang baik, saudara, ini nih imbalan kalau jadi orang baik, saudara. Tapi ini yang terjadi, saudara. Maka orang-orang benar itu atau domba-domba itu akan menjawab dia, Tuhan, kapan kami kasih engkau makan, Tuhan? Tuhan, kapan kami kasih engkau minum? Tuhan, kapan kami ngunjungi engkau, kami doakan engkau waktu engkau sakit? Kapan kami kasih pakaian buat engkau ketika engkau telanjang? Kapan, Tuhan? Tidak pernah, Tuhan. Gak pernah. Lalu apa jawab Allah, saudara? Ketika kamu melakukannya bagi orang-orang yang hina, kamu melakukannya bagiku. Ya. Nah, lalu ayat berikutnya, saudara, di sebelah kiri. Enyalah daripadaku semua, hai kamu pembuat kejahatan. Karena ketika aku lapar, kamu gak kasih makan. Aku haus, kamu gak kasih aku minum. Aku sengsara, kamu gak tolong aku. Aku orang asing, kamu gak kasih tumpangan. Pokoknya semuanya kamu gak lakukan untuk aku. Lalu yang di sebelah kiri jawabnya apa, saudara? Mereka ngomong, Tuhan, sama, jawabannya sama, saudara. Kapan Tuhan kami gak kasih kamu makan? Sama, saudara. Kapan kami gak kasih kamu minum? Kapan Tuhan kami tidak kasih kamu pakaian? Kapan Tuhan? Beda, saudara. Tuhan ngomong lagi, sama, jawabannya sama. Sesuatu yang kamu tidak lakukan bagi orang-orang yang hina, yang butuh pertolongan, kamu tidak melakukannya bagiku. Kita lihat dua hal ini, saudara. Yang di sebelah kanan tadi, saudara, jawabannya sama. Wah, kamu kasih aku makan, kasih aku minum. Dia ngomong, kapan Tuhan aku kasih? Kapan? Di sini sama, saudara. Sebelah kirinya dikasih tahu, kamu gak kasih aku makan, gak kasih aku minum. Kapan Tuhan? Kapan aku tidak lakukan itu? Kapan? Tulisannya sama, saudara, tapi responnya beda. Tulisannya sama, tapi responnya aneh, saudara. Ya kan? Nah, di sini saya belajar satu hal, saudara. Orang yang ada di sebelah kanan, kita mau belajar nih. Orang yang ada di sebelah kanan, orang baik, saudara. Ketika dia adalah orang takut akan Tuhan, di luar sana tuh banyak orang yang takut Tuhan dan orang baik, saudara. Ketika ada orang susah, saudara, atau orang datang pengamen, atau datang sesuatu orang yang minta butuh pertolongan, saudara, mereka tidak pergumulan untuk melakukannya. Tapi yang di sini, saudara, pergumulan, nolong orang, nanti ya aku doa dulu ya. Balik aja besok, kata firman Tuhan di dalam Amsal, balik lagi aja besok, padahal kita ada, saudara. Bukan masalah ada, bukan masalah banyak, saudara. Tapi kadang-kadang untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita lakukan firman Tuhan, kita ini sudah bergumul dulu nih. Datang orang, wah di sini parkir gratis nih. Kan kalau minimarket kan parkir gratis nih. Suka nggak ada orang yang jaga di depannya? Suka. Pergumulan nih hati. Dek, 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 dek. Ya. Ada orang ketok, ada orang ngamen, saudara. Atau ada orang yang datangi kamu, saudara. Kita untuk lakukan kebaikan tuh terlalu banyak pergumulan. Tapi orang tadi apa, saudara, yang di sebelah kanan, saudara? Ngomongnya apa? Kapan Tuhan aku lakukan? Mereka tidak pergumulan melakukan ini. Mereka tanpa sadar mereka lakuin kebaikan. Entah dibalas, entah tidak, dihianati, dicaci maki, malah di ngomong, cari muka ya kan. Tapi mereka tidak lakukan itu, saudara. Dengan pergumulan, saudara. Pokoknya lakukan aja lah. Di luar sana saya sering temukan banyak teman-teman yang seperti itu, saudara. Mereka jadi orang baik, tiba-tiba ada datang sini, wah adalah kasihlah batu, oh jangan nanti kamu dimakan, sudahlah mungkin dia lagi butuh atau apa. Saya belajar itu saya jadi ngeri, dan lihat ini saya jadi ngeri, saudara, saya ngeri. Kapan Tuhan? Ya kan kita tahu nih, oh ini kan orang-orang benar juga pasti. Tuhan tidak mungkin telanjang, Tuhan tidak mungkin kurang makan, Tuhan kaya banget kok, seluruh dunia ini punya dia, ya kan? Tapi Tuhan ngomong, untuk lakukan sedikit kebaikan aja kamu bergumul begitu hebat.
Apalagi saudara, ini saya ngomong ini saudara, penghakiman tadi bukan saya mau ngejudge kita, bukan. Tapi artinya apa? Bahkan ketika kita punya sesuatu yang terakhir dalam kehidupan kita, masih tidak kita ini tetap untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan firman Tuhan. Jangan kita dikit-dikit kita nih bergumul, wah untuk lakukan ini, untuk kasih orang ini aja kita bergumul, jangan saudara. Bahkan kalau kita lakukan kebaikan itu tanpa sadar, ini yang akan kita alami saudara. Tuhan ngomong, nak kamu luar biasa nak. Ketika aku lapar kamu kasih aku makan. Kapan Tuhan? Tidak pernah Tuhan aku kasih kamu makan. Ketika ada orang-orang yang susah kamu kasih makan. Saya berpikir seperti ini saudara, bahwa saya ngomong bahwa kita makan catering itu bukan ngomong kasih orang susah atau apa, enggak saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan nyuruh kita untuk sediain makanan, amin saudara. Kalau kita konfront, Tuhan mau kita menghidangkan makanan bagi tamu-tamunya dan sebagainya, menghormati hamba-hamba Tuhan. Di tempat ini tiap minggu saudara. Percaya enggak percaya saudara, bahwa yang kita makan saudara, itu ada orang-orang, ada janda sarfat, ada anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan saudara. Untuk kita makan sama-sama saudara. Mungkin kita lihat, wah menunya lauknya seperti ini sih. Tapi saya percaya saudara, ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh saudara. Mungkin ada yang kumpul sekian, ada yang kasih sekian kepada Ahan saudara. Untuk makan, ini bukan masalah kumpulnya, bukan masalah apa makannya. Tapi karena dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan buat mujizat dalam kehidupan orang-orang yang seperti ini, amin. Artinya bukan habis ini kalian datangi Ahan, bukan, gak ada pesan sponsor dari dia, gak ada saudara. Kalau dia nanti ngomong ini, itu bukan dari saya saudara. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mulai mengerti saudara, bahkan kalau kita punya sesuatu yang terakhir pun dalam kehidupan kita saudara, kita bisa tidak untuk tetap berbuat baik. Sering sekali kita berargumen, Tuhan aku lagi susah Tuhan, mau nolong orang. Aku lagi seperti ini, mau kasih orang gimana? Saya aja lagi pusing saudara. Waduh, saya lagi pusing. Tiba-tiba datang nih mandor. Anaknya mau daftar SMP, anak saya juga, saya bilang kan. Wah lagi kerjaan seperti ini ya kan. Saya bilang, kan kamu lumayan hasilnya. Iya pak, tapi kurang pak dan sebagainya. Nah sikap kita gimana saudara? Saya tidak bisa nolak saudara. Saya tidak ngomong atau untuk memuji diri. Saya bilang nanti lah ya, tunggu beberapa hari ya. Hati kecil saya tidak bisa langsung nolak saudara. Kalau kita mau bantu, mau jadi orang yang murah hati, tetap di dalam Tuhan sekalipun tidak ada. Tuhan apa yang bisa aku buat, aku harus kayak mana Tuhan. Tolong atau enggak ya Tuhan. Tapi saya percaya kalau ngomong soal kebaikan saudara, Tuhan pasti udah nak lakukan aja. Tuhan suruh enggak suruh saudara. Kalau hati kita baik saudara, itu akan menjadi berkat, menjadi sukacita buat kita. Karena firman Tuhan berkata, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Amin saudara. Yang terakhir saudara, saya tahu waktu saya habis. Yang terakhir. Kesimpulan saya saudara, what do you have? Apa yang kita punya saudara? What do you have? Coba kita berpikir, apa sih yang aku punya dalam kehidupanku? Wah, dalam hidupku saya masih ada sisa ini nih, terakhir. Wah, kekuatanku enggak seberapa udah. Wah, waktuku udah tidak banyak. Wah, hidupku, keuanganku seperti ini. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini saudara, dunia ini ke depan ada beberapa pengkhotbah ngomong akan resesi dan sebagainya. Tapi sekarang yang menjadi pikiran kita adalah what do you have saudara? Apa yang kita punya? Di dalam Wahyu 3 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Karena engkau menuruti firmanku untuk terus menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya menutup ini saudara dengan satu statement bahwa tidak semerta-merta Tuhan itu minta sesuatu yang ada padamu saudara. Di dalam Wahyu 3 Tuhan ngomong apa? Peganglah apa yang ada padamu saudara. Akan datang kesusahan,
Kita sudah dengar saudara, akan datang masa gelap, orang bilang akan resesi dan sebagainya. Jualan susah, paceklik, 1-2 minggu ini saudara suhu cuaca panas sekali, saya nggak tahu kekeringan apakah akan mempengaruhi panen dan sebagainya. Tapi saya dengar aja saudara, panen telur aja terpengaruh karena cuaca panas saudara. Saya nggak tahu kalau Pak Yudi, dia di sektor medis, pengobatan yang lagi laris mungkin orang batuk pilek demam dan sebagainya, betul? Ya kan? Jadi saudara, akan ada masanya datang saudara, hari pencobaan saudara atas seluruh bumi. Tuhan ngomong sama kita, dengan semua sisa apa yang ada padamu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, peganglah apa yang ada padamu saudara. Coba pikirkan, renungkan sendiri dan tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, maksudnya apa ini? Apa yang ada padaku, pegang itu saudara. Ayo kita renungkan saudara, mungkin dengan kekuatan terakhirku aku masih sakit tapi aku mau tetap jalan tuh sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku mau tetap melayani Tuhan. Mungkin dengan uang yang terbatas atau kekuatan yang terbatas, waktu yang terbatas, aku mau tetap pegang Tuhan. Coba kita tanya sendiri saudara, kita renungkan saudara. Saya tidak tahu apa yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi saya percaya saudara, wahyu ini saudara, menurut saya saudara sesuatu yang luar biasa saudara. Dia tahu apa yang ada pada kita saudara. Kalau kita menantikan dan menuruti firman Tuhan saudara, dia buka pintu buat Anda, amin saudara. Ketika dia buka pintu saudara, ada mujizat yang sedang menanti saudara. Wah, orang jualan sepi saudara, Tuhan akan buat kamu ajaib. Mungkin tidak kelihatan rame saudara, tapi Tuhan akan berkati kamu, tidak akan kekurangan. Siapa tahu saudara. Saya sering diinfo dari teman-teman, kita punya restoran. Dan sampai sekarang saya selalu ngomong kalau orang tanya, kok bisa ya restoranmu seperti ini? Tuhan saudara, dari jam 10 buka sampai tutup ya kan. Beberapa orang sering videoin saudara, wah rame. Saya dari 1 lantai saya buka 2 lantai, masih rame saudara. Hujan, masih antri. Jadi saya ini ngomong ini bukan untuk kesombongan atau apa. Saya selalu ngomong kalau ditanya orang ataupun karyawan, ucap syukur itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan saudara. Di tengah-tengah orang jualan semuanya sepi, Tuhan buat seperti itu saudara. Saya mau ngomong bahwa bukan kita hebat berbisnis kita ini, beneran enggak saudara. Semua karena Tuhan. Amin saudara. Kalau kita saudara memegang bahkan yang terakhir yang ada pada kita, untuk Tuhan, kita nurut Tuhan, Tuhan buat hidup kita beda. Saya undang para pemusik. Ayo saudara, kita mau menjadi saudara orang-orang yang seperti anak kecil dan janda ini saudara. Kita perhatikan, coba kita perhatikan, janda dan anak kecil saudara. Janda ini saudara, hanya disuruh Tuhan kasih makan 1 orang. Anak kecil ini saudara, dipakai Tuhan. Dan dia disuruh Tuhan Yesus untuk kasih makan banyak orang saudara. Sesuatu yang sisa bisa dikasih untuk makan 1 orang saudara. Sesuatu yang sisa pada anak kecil bisa dikasih makan untuk orang banyak. Bukan masalah banyaknya atau apanya saudara. Tapi apa yang ada pada kita ternyata Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Dia. Amin saudara. Kalau waktu itu dikonversi, ini beli tadi mungkin sekitar 30-40 ribu saudara. Kasih untuk makan orang sebanyak ini saudara. Cateringnya Ahan sudah angka jut pasti ya kan. Kalau dikonversi saudara, wah kasih 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Kalau waktu itu ada seorang anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus, kita baca di dalam kitab Injil saudara. Ada seorang anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Yesus, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah lakukan hukum Taurat, aku sudah lakukan ini, aku sudah melayani engkau, aku sudah doa dan sudah sebagainya. Lalu Yesus ngomong saudara, gini, dan dia pergi saudara. Waktu itu saudara, kalau dia ada duduk saudara sama anak kecil ini dan dia lihat, wow 5 roti 2 ikan. Jadi kasih makan orang sebanyak ini, lalu sisa 12 bakul, wow luar biasa. Kalau dia ngerti dan dia lakukan waktu itu saudara, tapi ini biasanya karena FOMO nih.
Karena FOMO, lihat orang diberkati, dia lakukan itu. Wah, supaya diberkati. Dari hartaku sekian jadi berapa ya? Kalkulasi kita, saudara. Kita kebanyakan kalkulasi dalam kehidupan kita. Wah, aku cuma punya segini nih, kalau aku kasih Tuhan aku pun kurang. Wah, gajiku segini, kalau aku kasih perpuluhan kurang. Apapun alasan kita, saudara, saya tidak mau menghakimi, saya tidak peduli. Yang penting saya nggak mau lakukan saya nggak bisa menghakimi, saya nggak tahu, saudara. Tapi saudara, kalau kita takut akan Tuhan, saudara, kalau kita takut akan Tuhan dan kita percaya dan kita dapat pewahyuan Tuhan, mungkin saudara ketika kita kasih perpuluhan nampaknya akan kurang, saudara. Saya artinya ini tidak nyuruh kita harus kasih perpuluhan atau apa, saya tidak peduli, saudara. Gereja ini nggak peduli. Lu mau kasih perpuluhan terserah, lu nggak kasih ya juga terserah. Tapi hari ini kalau boleh saudara renungkan dalam kehidupanmu, saudara. Kok hanya janda itu yang ngalami berkat Tuhan? Kok hanya anak kecil ini yang ngalami berkat Tuhan? Ya kita bukan mau cari hidup, bukan mau cari berkat Tuhan. Tapi saya percaya orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati, saudara. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya tidak akan susah, tidak akan minta-minta minimal, saudara. Mungkin dia tidak akan makan kayak orang di restoran, tapi minimal dia tidak akan minta-minta. Percayalah, saudara. Kalau kita takut akan Tuhan. Wah, David, kamu ngomong seolah-olah kamu kayak bener aja. Saya juga kadang-kadang masih salah, saudara, masih muda. Tapi hari ini biar firman ini datang kepada kita, saudara. Bahkan sekalipun hanya sedikit yang ada di tangan kita, kalau kita lakukan dengan takut akan benar, saudara. Kalau kamu pegang kebenaran itu jadi sesuatu yang kita tidak akan duga, saudara. Bukan artinya kamu akan bisa tuk tiba-tiba jadi kaya dan sebagainya atau apa. Bukan, saya tidak tahu, saudara. Tapi at least, saudara, yang Tuhan cari itu bukan karena dia hanya memberkati kita, tapi dia mau lihat hati kita nih benar-benar masih takut akan Tuhan atau enggak. Kadang Tuhan susah menemukan orang yang takut akan Tuhan, saudara. Anak muda tadi yang sudah melakukannya, yang sudah kaya, saudara. Tuhan, aku harus lakukan apa lagi? Tuhan ngomong. Dia pergi tinggalin Yesus, artinya apa? Dia tidak takut akan Tuhan, saudara. Lebih baik dia jangan ngomong. Kayak saya di sini ngomong tentang kebaikan-kebaikan, abis ini orang datang minta tolong. Waduh, saya kadang-kadang berpikir ketika berkhotbah ngomong tentang melakukan kebaikan, ngeri saya bilang nanti tiba-tiba orang datang nih minta tolong, minta ini. Saya ngomong menyebabkan serangan buat saya sendiri. Tapi saya berpikir, Tuhan, saya mau tetap jadi takut akan Tuhan. Saya harus ngomong apa yang benar. Kalau saya bisa lakukan dan hati kecil saya mau lakukan, saya akan lakukan. Tidak semua, saudara, orang harus kita tolong, benar, saudara. Saya mengambil prinsip yang umum aja. Tapi, saudara, seandainya kalau orang itu datang memang benar-benar belum makan, saudara. Kalau itu kita, saudara, gimana rasanya, saudara? Saya cuma berpikir gitu. Oh ya udahlah, saya punya sekian. Saya bagi sekian lah, saya yang ini untuk sekian. Gak mesti semua kita tolong harus seperti apa, gak mesti, saudara. Tapi at least kamu takut akan Tuhan dan muncul. Aku coba deh mau nolong orang. Aku coba deh mau melakukan ini. Janda itu ngomong aku akan mati, tapi anak kecil itu gak tahu, saudara. Dia gak ngomong, oh Tuhan pokoknya punya ini. Dia gak ngomong, abis ini aku makan apa? Aku kasih makan Yesus sama murid-murid aja kurang, aku makan apa ya? Dia gak mikirin dirinya, saudara. Susah, saudara, hari-hari ini kita kalau tidak mikirin diri kita sendiri, saya tahu berat, saudara. Jadi orang yang murah hati sangat berat, saudara. Saya sering dimakan anak buah dan sebagainya. Saya tahu, tapi saya biarin aja. Karena apa? Saya mau jadi orang murah hati. Udahlah, tidak apa-apa. Mungkin dia butuh uang, mungkin apa, udahlah, tidak apa-apa. Toh Tuhan gantiin nanti, ya kan? Kita nggak usah harus ngotot-ngototan dan sebagainya, udahlah. Orang lagi kepepet. Bukan artinya saya baik, terlalu baik, bukan, saudara, atau lemah dalam kepemimpinan, bukan. Tapi kadang-kadang, saudara, kita harus ingat Tuhan ini pengennya kita seperti apa. Tuhan pengen kita jadi orang yang seperti apa, saudara. Tuhan ngomong apa sama kita. Hari ini renungkan, saudara. Kalau ada sesuatu yang sedikit dalam kehidupan kita, saudara, lihat, ini sih yang aku punya. Aku cuman punya kekuatan sekian. Oh, tubuhku ini sakit nih, ini yang aku punya. Aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, saudara.
Jangan sampai kita sudah punya sedikit ini saudara, tidak punya apa-apa lagi habis ini, hilang mahkota kita saudara. Hari ini saya memberitahu bahwa sebuah kunci yang kecil saudara, pegang apa yang ada padamu supaya mahkotamu tidak lari daripadamu, supaya tidak diambil saudara. Udah punya sedikit, nanti habis, nanti tidak tahu mau ngapain lagi, tidak dapat mahkota kehidupan. Sayang saudara, hari ini kunci ini saya kasih tahu buat kita semua, supaya kita punya sesuatu yang tetap saudara, supaya something remain kita bangun dalam kehidupan kita. Apa saudara? Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari pagi hari ini kita merenungkan sama-sama. Bayangkan ketika engkau berada di satu posisi saudara, di depan meja penghakiman. Apakah kitab kehidupan itu menceritakan bahwa kita takut akan Tuhan? Apakah kitab kehidupan itu menceritakan kamu lebih banyak melakukan kebaikan daripada menolong orang saudara? Apakah kita lebih dominan jadi orang baik atau lebih dominan jadi orang yang jahat saudara? Sometimes kadang-kadang kalau ada orang-orang datang dalam kehidupanmu membutuhkan bantuan, tidak semerta uang saja, butuh tenagamu, butuh pemikiranmu, butuh nasihatmu saudara. Apakah engkau mau jadi orang yang baik saudara? Hari ini putuskan saudara, mulai sekarang Tuhan, aku mau jadi orang yang takut akan Tuhan dan melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Biar didapati di buku kehidupan nanti saudara, bahwa engkau dominan banyak melakukan kebaikan saudara. Kalau Tuhan kasih kesempatan 1000 orang datang kepadamu untuk minta tolong, apakah 51%-nya itu saudara engkau menolong orang saudara? Atau engkau menjadi orang yang baik yang takut akan Tuhan? Bahkan ketika engkau tidak punya saudara, engkau bisa berdoa buat orang tersebut supaya Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih jalan keluar dalam kehidupannya saudara. Menjadi orang yang baik saudara harus tetap ada dalam kehidupan kita, karena itu menunjukkan kita takut akan Tuhan. Kalau kita mengerti hari ini dalam bahasa yang sederhana saudara, dan berkata, Tuhan aku mengerti yang ada padaku ini enggak banyak, kekuatanku enggak seberapa. Dalam Wahyu berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, kekuatanmu tidak seberapa. Aku ngerti Tuhan bahwa kami ini tidak seberapa kekuatan kami Tuhan. Kami ini tidak bisa apa-apa Tuhan, kami manusia lemah Tuhan. Kalau Engkau berkata itu aku Tuhan, Engkau bisa bangkit berdiri saudara, dan Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau dengerin Tuhan. Engkau berkata peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkota kehidupan itu daripadamu. Engkau bisa angkat tanganmu saudara, engkau bisa berdoa dan berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Makasih Tuhan. Kau lihat Tuhan, setiap kami termasuk aku pun datang kepadamu Tuhan. Aku gak punya kekuatan Tuhan. Kekuatanku udah seberapa Tuhan. Aku udah punya apa lagi dalam hidup ini. Tapi aku mau pegang dia, apa yang ada padaku Tuhan. Sisa yang ada padaku ini Tuhan. Kami ini tidak punya kekuatan apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau pegang Tuhan. Kami mau pegang apa yang ada pada kami. Kami mau pegang itu kuat-kuat Tuhan. Kami mau pegang itu dalam kehidupan kami. Kami mau pegang rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau pegang roh buah-buah roh dalam kehidupan kami. Kami mau pegang untuk cari Tuhan terus. Kami mau pegang untuk melayani Tuhan. Kami mau pegang jadi orang baik. Terima kasih Tuhan.